Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka adalah empunya kerajaan Allah. Ya, miskin sekali lagi bukan sekedar miskin secara materi, namun miskin akan pengetahuan akan pribadi Tuhan sendiri. Banyak orang-orang yang mencari kebenaran menurut pengertian mereka. Namun kita sangat bersyukur jika kita diberikan satu kebenaran, yaitu melalui pribadi Yesus Kristus, kita bisa mengenal pribadi Allah. Amin. Seperti halnya dunia ini sedang berkembang, ya pengetahuan dikatakan semakin berkembang. Dan pengetahuan dikatakan juga akan lenyap. Namun kasih Tuhan tidak akan pernah lenyap. Nubuat akan berhenti, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sehingga hari ini kita belajar firman Tuhan, firman yang kekal. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan sudah dinyatakan di dalam diri manusia Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Ya, firman yang menjadi daging. Dan kita yang masih tinggal dalam daging ini, Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang digarap, sedang diproses oleh Tuhan untuk bagaimana menjadi gambaran, ya, serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Memang manusia kita tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan sendiri turun ke dunia untuk memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana manusia itu bisa berkenan di mata Tuhan. Ya, bagaimana mungkin Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jika kita tidak kudus, kita tidak mungkin berkenan di mata Tuhan. Bagaimana kita bisa kudus? Yaitu ketika kita mau memiliki hati yang miskin, rindu, ingin mengerti kebenaran, terus hidup dan menghidupi kebenaran. Makanya ketika kita belajar firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar tahu dan mengerti, namun kita terus belajar berusaha sekuat tenaga menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Secara manusia kita tidak mampu, tapi jika Tuhan bersama dengan kita, kita percaya Tuhan yang memampukan kita. Buktinya sampai hari ini, kita masih ada. Kita masih diberi kekuatan. Kita masih diberi kesehatan. Diberi kesempatan. Itu bukti Tuhan masih memberikan kita sesuatu yang baik. Yaitu pengharapan di dalam Yesus. Amin. Ya, hari ini kita akan kembali belajar. Berbahagialah orang yang berduka cita. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Minggu lalu kembali lagi kita diingatkan untuk kita memiliki rasa bahagia. Kenapa? Karena hidup kita sudah dijamin, baik hari ini maupun masa yang akan datang. Maksud saya dijamin adalah ketika kita masih ada kehidupan, kita masih ada kekuatan, kita masih ada pengharapan untuk kita melakukan apa yang baik. Tuhan masih menjamin sampai hari ini. Bahkan Tuhan juga menjamin masa depan kita. Hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Ya, kalimat sederhana ini menjadikan kita sebagai orang-orang percaya semakin memahami bahwa siapa sih yang tidak pernah berduka cita. Tentunya kita semua pernah mengalami duka cita. Dan mengapa orang berduka cita? Dan biasanya orang menjawab ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi. Ya, di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Ya, seperti Paulus ketika dia berpamitan kepada jemaat. Ya, Paulus berkata, hari ini mungkin besok aku tidak akan engkau lihat lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Ya, jemaat banyak yang menangis. Kemudian Yesus pun ketika dia berkata, hari ini engkau tidak akan melihat aku lagi. Namun duka citamu itu hanya sementara. Nanti kamu akan mengalami sukacita.
ketika mereka mendengar pernyataan Yesus ini, mereka juga berduka cita, namun mereka juga memiliki pengharapan. Apa maksudnya? Mari kita akan belajar, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat orang ketika ditinggal mati, mereka juga berpikir, ya pasti besok juga aku akan mati. Namun firman Tuhan menjawab kepada kita ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, Tuhan memberikan jawaban. Firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Ya, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kita memiliki pengharapan, jadi kita ini tidak perlu khawatir tentang kematian. Firman Tuhan jelas mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika Paulus menyampaikan hal ini, ketika dia mengenal pribadi Yesus, kematian bukan hal yang menakutkan. Karena ketika dia mati, dia yakin akan bersama-sama dengan Kristus. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus. Kita memiliki pengharapan yang demikian. Jika hari ini kita mati, kita akan dan pasti bersama dengan Yesus. Inilah iman kita yang membedakan dengan orang-orang yang di luar Kristus. Firman Tuhan tegas. Dia mengajarkan kita untuk kita memiliki pengharapan. Ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Yesus. Dengan Allah sendiri. Tuhan kita sendiri. Amin. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Ya, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Yaitu maksudnya ketika kita ini yang masih hidup, kita tidak akan pernah mendahului orang-orang yang meninggal. Orang-orang percaya yang meninggal, bisa orang tua, saudara, atau orang-orang yang kita kasihi. Ya, maksud ayat ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Ayat yang ke-16. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita seringkali mendengar ayat ini, namun kita harus diulang-ulang untuk mendengar firman ini. Karena firman ini adalah firman kekuatan kita. Sehingga disambung dengan ayat 18 dikatakan di situ, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, firman Tuhan memang harus diulang-ulang, Bapak Saudara. Supaya kita merasuk, ibaratnya itu orang memasak itu supaya bumbu-bumbunya menjadi kaldu yang betul-betul rasanya berkualitas, ya, rasanya enak, merasuk orang bilang. Ya, firman Tuhan memang harus diulang-ulang supaya merasuk. Jika kita seringkali melihat iklan-iklan di televisi diulang-ulang, iklan apa contohnya Bapak Ibu Saudara? Ya diulang-ulang supaya orang bisa merasuk, dan kalau misalnya sakit harus minum obat ini. Jika mengalami sesuatu harus pakai ini. Iklan harus diulang-ulang. Apalagi firman Tuhan harus diulang-ulang sampai kita menghidupi firman Tuhan. Amin. Karena sekali lagi kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan itu yang Tuhan harapkan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Kemudian selanjutnya Bapak Saudaraku, bagian yang kedua, mengapa orang berduka cita? Firman Tuhan mengajar kita. Karena kita dilatih untuk pikul salib dan sangkal diri sebagai pengikut Kristus. Jadi jangan lupa mengapa kita berduka cita. Karena kita ini dilatih untuk pikul salib dan sangkal diri sebagai pengikut Kristus. Jangan lupa hal ini Bapak Saudara. Sekali lagi penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, pengikut Kristus, itu adalah penderitaan yang sementara. Ya, duka cita
yang sementara, namun berakhir dengan sukacita yang luar biasa. Mari kita akan melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-11. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, yaitu tentang pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, jika kita sedang dilatih untuk pikul salib dan sangkal diri, berarti kita akan menerima pengharapan, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Firman Tuhan ayat 4 ini jelas mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sehingga ayat 6 ini mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekali lagi, kita wajib bergembira, berbahagia karena hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita harus menikmati, ya, dijalani, disyukuri, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi kenyataan yang pahit. Kita semua pernah mengalaminya. Dan hari depan pun tidak menutup kemungkinan kita akan dibawa Tuhan. Kita akan berjalan dengan menghadapi badai, masuk ke lembah. Asalkan bersama dengan Tuhan, kita tetap berbahagia. Ini menjadi kuncinya, Bapak Saudaraku. Kenapa kita harus berbahagia? Karena kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk tetap terus melekat kepada Tuhan. Kuncinya, supaya kita tetap berbahagia. Ya. Kemudian ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Luar biasa, Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini betul-betul memberikan pengertian kepada kita. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Dan kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Maksudnya apa, saudaraku? Walaupun hari-hari ini masih kita melewati tantangan, persoalan, pergumulan, tekanan hidup, seberat apapun Bapak Ibu Saudara, karena takarannya saya tidak bisa menghitung. Setiap kita pasti berbeda. Dan setiap orang pasti berkata, aku uripe kok berat banget. Aku kok sing paling berat. Jangan lupa, setiap orang memiliki bebannya masing-masing. Pikulahku, ya, sebab buku yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Kita harus ingat hal ini, Bapak Saudara, untuk kita menjadi orang yang kuat. Ya, mari kita belajar berkata, terima kasih Tuhan buat kekuatan. Hari ini aku bisa menanggung segala sesuatu oleh karena Engkau. Bukan kuat dan gagah, tapi karena kemurahan-Mu. Aku ada sampai hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus tetap melekat kepada Tuhan. Jelas, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Banyak orang mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan dunia ini. Namun bagi kita sebagai pengikut Kristus, Yesus memberikan jaminan jalan keluar. Walaupun berat, seolah-olah tidak ada
solusi. Tapi hari ini saya mau katakan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita yang akan membuat kita ini kuat. Mari kita akan lihat selanjutnya Bapak Saudaraku. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu orang tua kita, ya, orang tua kita, ini konteksnya. Kemudian tetapi dia, Tuhan kita menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Iya, siapakah yang menguduskan hidup manusia? Yaitu Tuhan sendiri. Melalui apa? Firman Tuhan. Firman Kristus, firman yang menguduskan kita. Ketika kita hidup di dalam firman Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang, ya, dalam dunia ini seolah tersingkir ya Bu Saudara. Karena dunia jika kita perhatikan, dunia membawa kepada manusia dengan segala keinginan dan segala hawa nafsu dunia ini, manusia sedang dibawa kepada kebinasaan, kegelapan. Namun ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus memisahkan kita. Kita sudah belajar tentang Kristen domba dan Kristen kambing. Bagaimana Kristen domba, mereka taat, mereka hanya setia, melakukan apa yang mereka bisa. Selebihnya dari kekuatan mereka, Tuhan yang mengcover. Karena manusia kita terbatas, sehingga ketika kita melekat, bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan menyerah kepada Tuhan, tangan Tuhan akan turun atas hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Ya, apapun penderitaan yang kita alami sampai hari ini, persoalan hidup yang mungkin belum selesai, entah itu sakit penyakit, entah itu hutang piutang, entah itu masalah keluarga, terus berharap kepada Tuhan. Tetap terus bertekun jika kita menantikan sesuatu yang belum kita lihat. Ini kuncinya. Tetap bertekun dan saling menguatkan, saling mendoakan Bapak Ibu Saudara. Itu kuncinya Bapak Saudaraku. Sehingga dalam menjalani pun kita tetap berbahagia. Kenapa? Ada satu kekuatan, yaitu kebahagiaan dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah cobaan, tantangan. Jika Tuhan ada bersama dengan kita. Bukankah kita sudah diajar melalui orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan memasuki padang gurun? Mereka harusnya semakin percaya, namun mereka bersungut-sungut. Saya harap kita semua menjadi orang-orang yang tetap bersuka cita dan tetap memuji Tuhan ketika menghadapi tantangan. Amin, Bapak Saudaraku. Kemudian dikatakan, ayat yang 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jelas. Bagian yang kedua ini kita sedang dilatih. Pikul salib dan sangkal diri itu perlu latihan loh Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah memang, tapi harus dilatih. Dulunya bisa berpuasa ya 1 hari, 3 hari. Sekarang bisa berpuasa beberapa hari. Seperti itu Bapak Saudara, kita dilatih. Menahan diri juga demikian. Sabar juga demikian. Setia, bertekun juga demikian. Harus dilatih Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan juga mengatakan latihan badan itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hari ini maupun masa yang akan datang. Berarti ibadah, hidup kita ini kan ibadah. Melatih hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin berkenan, semakin mulia. Jelas tadi dikatakan. Ya, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang menghasilkan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, ketika ganjaran-ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita memang, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan sukacita untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi pengharapan kita. Ya, dikatakan mereka akan dilatih olehnya. Kita ini dilatih, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi hidup kita ini latihan. Ya, mari kita latih hidup kita. Manusia batin kita semakin sempurna, disempurnakan oleh firman Kristus. Sehingga kita akan melihat apa yang dialami oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 6 ayat 20 sampai 22, duka cita yang mendahului kemenangan. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap
tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kalimat ini perlu kita renungkan, Bapak Saudaraku ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan gembira, karena dunia ini sedang bergembira. Mereka orang-orang dunia ya, dalam tanda kutip, mereka yang hidup dalam nafsu keinginan dunia, mereka memuaskan segala keinginannya. Nampaknya mereka berbahagia dan bergembira. Ya, ini gambaran pesan Yesus sampai hari ini. Dunia akan bergembira. Bedanya apa dengan gembiranya kita? Ya, karena Yesus sudah berpesan, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Kita ini orang percaya kepada Yesus, pengikut Kristus ini akan menangis dan meratap. Kenapa? Karena kita bertentangan memang. Segala keinginan daging, hawa nafsu duniawi yang membawa kepada kebinasaan itu yang menjadi tantangan kita. Jujur manusia itu secara manusia memang tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita sudah banyak melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab pun, mereka orang-orang dipilih yang dipakai oleh Tuhan. Mereka memiliki gaya dan mereka memiliki cara tersendiri menghadapi kenyataan hidup ini. Namun dengan pengalaman Yesus kita bisa melihat, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Tetapi jangan lupa, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini yang harus kita pegang. Karena duka cita yang kita alami cepat. Dan kebahagiaan yang akan kita terima langgeng selamanya. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada waktu ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Itu gambaran daripada kegembiraan, kebahagiaan seorang ibu yang telah melahirkan. Kesakitannya dilupakan. Demikian juga, ayat 22, kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jika kita terus kuat, bertahan dalam menjalani hidup ini, tetap menjaga hidup kita dalam kebenaran firman, kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ini janji Tuhan. Kita akan menerima kebahagiaan yang luar biasa. Jadi duka cita yang mendahului kemenangan, ini diberikan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Untuk kita melihat bahwa ending dalam hidup kita ini adalah sukacita dan kebahagiaan dan kemenangan. Amin. Iya. Kenapa kita harus tetap berbahagia? Karena kita nanti akan menerima kebahagiaan. Hari ini harus tetap berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi kekuatan kita. Kemudian siapakah yang memberikan penghiburan? Bagian selanjutnya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini luar biasa bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang ditaruh dalam hidup kita sampai hari ini. Bukankah roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita diinginnya dengan cemburu? Maksudnya apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagiannya, rohnya sendiri dalam setiap hati orang-orang percaya. Supaya mereka menjadi orang yang kuat. Tuhan menghibur melalui rohnya yang kudus. Sehingga ketika kita berdoa, kita diberi kekuatan. Ketika kita berseru, Tuhan memberikan kedamaian. Iya. Jadi yang memberikan kita penghiburan adalah Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang ada dalam hidup kita. Jelas, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia mengajar. Hubungannya dengan mengajar bagaimana? Dengan firman Kristus, firman Tuhan ini. Jadi sebagai penghibur, ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah, Roh Kudus, melalui firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu yang menguatkan kita, yang menghibur kita, Bapak Ibu Saudara. Dua hal yang menghibur kita, yaitu Roh Kudus dan firman-Nya. Ini harus kita ingat.
untuk kita menjadi orang yang kuat. Jadi iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak pernah dengar firman, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan zaman ini? Kalau kita tidak pernah mendengar firman Kristus, firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jelas Tuhan berkata demikian. Ya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Wujudnya apa? Pribadi Allah, roh yang Tuhan tempatkan dalam setiap hidup kita, hati kita. Sehingga kita merasa tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Ya, dekat dengan Tuhan. Roh Allah, firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Ini pesan Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang kuat. Sehingga Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jelas firman Tuhan mengingatkan, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Penghiburan dari kitab suci. Alkitab yang kita baca sebagai firman Tuhan, itu sebagai penghiburan kita. Amin. Ini meneguhkan bahwa firman Tuhan adalah pengharapan, adalah satu penghiburan bagi kita. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu akan menguatkan dan menghibur kita. Ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Inilah kekuatan kita. Kemudian 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini Paulus menyatakan. Mereka sendiri juga mengalami penderitaan. Tapi justru ketika mereka mengalami penderitaan, mengalami duka cita, penyertaan Tuhan mereka rasakan. Dan itu Paulus bagikan kepada seluruh jemaat. Ya, sehingga Paulus berkata, ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Paulus pun bisa menghibur orang-orang yang lemah, yang sedang berduka cita, yang berada dalam berbagai macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi sekali lagi, yang menjadi penghiburan kita adalah pribadi Allah sendiri. Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan. Yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Berbahagialah orang-orang yang berduka cita. Mereka akan dihibur oleh firman Kristus, oleh Roh Allah sendiri. Dan ini akan saya akhiri Bapak Saudaraku di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10-11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, orang akan gelo, orang akan getun ketika mereka menolak kebenaran. Menolak pribadi Yesus sendiri. Oleh sebab itu bersyukur jika kita masih percaya kepada Yesus. Dan menerima hidup yang kekal. Seperti yang Dia janjikan dalam hidup kita. Amin. Kemudian ayat yang 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan
bahwa kamu tidak bersalah di hadapan di dalam perkara itu. Bapak Ibu Saudaraku, mari Bapak Saudaraku, kita tetap bergairah dalam hidup ini, tetap berbahagia, karena firman Tuhan memberikan pengajaran, pengertian, pemahaman bagaimana manusia menghadapi kenyataan, sepahit apapun. Asal mereka tetap melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Seperti firman Tuhan hari ini, berbahagialah orang-orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur oleh Roh Allah sendiri dan oleh firman Kristus yang hari ini kita dengar. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan lebih besar dari apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara, yaitu kemuliaan. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, menghibur kita, menguatkan kita, menghadapi kenyataan, menghadapi duka cita apapun, karena bersama dengan Tuhan kita tetap berbahagia. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang memberikan kami kekuatan, firman yang menghibur kami, menguatkan kami, menegur kami, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran, ketekunan, dan kesetiaan. Sebab mengiring Tuhan adalah satu kebahagiaan, sampai kami berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, kuduskan kami semua. Terus kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, segala hal yang nampaknya susah, sulit, semuanya kami boleh melewati. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, pekerjaan, pelayanan, apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, entah itu sakit, penyakit, Tuhan, kami berseru dalam nama Yesus. Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan dengan pengharapan yang dari Tuhan. Disembuhkan dari segala sakit penyakit, diberi kekuatan bagi mereka yang lemah, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Diberikan penghiburan bagi mereka yang saat ini berduka cita. Terpujilah namamu Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman